Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi Keuangan, selamat datang di Polling, podcast literasi dan inklusi keuangan, ruang diskusi santai tentang literasi dan inklusi keuangan. Saya, Diah Septianingrum, akan menemani teman-teman semua pada episode podcast pada sore hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan masih terus berkembang, yaitu tentang pasar modal syariah di Kalimantan Tengah. Nah, banyak orang yang sudah mulai melirik investasi berbasis syariah, namun masih terdapat banyak juga masyarakat dan terus saya sendiri yang masih belum paham nih tentang mekanismenya, kemudian keuntungannya, dan bagaimana sih potensi pasar modal syariah ini di Kalimantan Tengah seperti itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah kedatangan tamu spesial dari IDX Kalteng, yaitu Bapak Stefanus Cahyo Adiraja. Oke, selamat datang dan selamat sore Bapak Cahyo. Selamat sore Mbak. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih Pak Cahyo seperti itu. Saya penasaran nih, kira-kira kesibukan sehari-harinya Pak Cahyo di IDX Kalteng ini seperti apa? Apakah ada rutinitas unik seperti itu, Bapak? Boleh diceritakan sedikit? Iya, kalau kesibukan di IDX Kalteng ya karena kita fokusnya lebih ke sosialisasi dan edukasi mengenai pasar modal. Jadi kita bergerak di situ, Mbak. Jadi kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan edukasi berupa kelas-kelas ya. Ada yang namanya kelas sekolah pasar modal, ada yang kelas sekolah pasar modal syariah, kemudian ada kelas sekolah pasar modal lanjutan, dan itu semuanya bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Kalau sekiranya ingin belajar mengenai pasar modal, baik itu pasar modal konvensional maupun syariah, teman-teman bisa belajar melalui IDX Kalteng. Nanti jadwalnya teman-teman bisa lihat di Instagram kami @idx_kalteng gitu. Wah, menarik sekali. Berarti banyak kegiatan edukasi ya Pak Cahyo. Betul, iya. Sama dengan OJK lah ini ya. Oh ya, sangat sejalan. Nah, kemudian Bapak kalau boleh tahu nih Pak Cahyo sudah berapa lama seperti itu berkecimpung di dunia pasar modal, terkhususnya kalau pasar modal syariah seperti itu Bapak? Kalau di pasar modal dari tahun 2000 ya, berarti sudah 25 tahun. 25 tahun. Kalau di Bursa Efek Indonesia dari 2011 berarti sudah berapa? 14 tahun ya. 14 tahun. Kalau pasar modal syariah sebenarnya kan bagian dari pasar modal keseluruhan ya. Berarti ya mulai mendalami pasar modal syariah itu begitu saya masuk ke Bursa Efek Indonesia di 2011. Jadi begitu. Wah, sudah cukup lama berarti ya Pak ya? Iya. Ya. Kemudian berarti pasar modal syariah ini sudah tergabung cukup lama seperti itu ya Pak ya? Pasar modal syariah sebenarnya awalnya itu mulai dari timelinenya dari 2011 kalau nggak salah ya. Jadi sudah ada mengenai produk-produk syariah di pasar modal itu mulai dari 2011. Sebenarnya dari usia memang belum lama ya kalau dibandingkan dengan kalau pasar modalnya sendiri dari sisi produk saham itu kan dari tahun 70-an sudah ada itu ya kan, tapi kalau dari pasar modal yang benar-benar produknya merupakan sesuai dengan prinsip syariah itu baru 2011. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama kita nih Pak. Nah, Siap. Sebelum kita mengenal perkembangan bagaimana sih pasar modal syariah di Kalimantan Tengah, kami penasaran sekali Pak. Jadi ingin berkenalan terlebih dahulu nih tentang pasar modal syariah seperti itu. Jadi masih banyak Pak orang yang bingung, termasuk saya sendiri juga. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional seperti itu? Perbedaan singkatnya yang mungkin bisa lebih detailnya seperti itu Pak. Karena masih banyak nih yang bingung sebenarnya perbedaannya apa sih, atau bahkan sama saja seperti itu Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pasar modal syariah itu adalah bagian dari pasar modal secara keseluruhan. Kalau kita seperti yang kita ibaratkan kalau misalnya kita melihat di suatu supermarket ya, ada jual barang dagangan, itu mungkin kalau teman-teman pernah datang ke supermarket besar yang ada di Jakarta, itu ada salah satu rak yang menjual barang-barang yang tidak halal. Nah itu kalau kita ibaratkan supermarket itu adalah pasar modalnya. Nah kemudian barang-barang yang dijual yang masuk kategori halal itu adalah pasar modal syariahnya. Jadi kalau diibaratkan seperti itu. Nah kalau dikatakan pasar modal syariah itu apa? Sebenarnya pasar modal syariah itu adalah
semua aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip Islam itu apa? Yang jadi variabel yaitu pelarangan adanya riba, gharar, maisir, dan kehalalan barang. Jadi tidak dipastikan produk-produk yang ada diperdagangkan di pasar modal syariah itu tidak mengandung unsur riba, terus kemudian gharar, terus kemudian maisir ya, kayak penipuan untung-untungan gitu atau manipulasi, dan dipastikan produk yang dijual belikan itu sudah dipastikan kehalalannya, begitu. Oke, baik. Jadi saya menangkapnya nih Pak, antara perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional ini terletak dari cara meraih keuntungannya seperti itu ya Pak ya? Cara meraih keuntungannya sama sebenarnya. Sama. Cuma produk yang diperdagangkan itu beda. Kalau yang khusus syariah itu berarti sudah mengenal sudah dipastikan produknya itu sesuai dengan prinsip syariah tadi. Tidak ada riba, gharar, maisir maupun barang yang diperjualbelikan sudah pasti halal. Baik. Kemudian tapi masih banyak kabar-kabar yang seperti ini Pak. Apakah pasar modal syariah itu hanya dikhususkan untuk orang muslim atau itu tuh bisa diinvestasikan oleh semua kalangan seperti itu Pak? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat ya, namanya pasar modal syariah, biasanya ya konotasi orang itu kalau melihat ada kata syariahnya, wah ini pasti untuk umat muslim. Sebenarnya nggak juga ya, karena sebenarnya ini kan caranya aja kan, bukan dari sisi agamanya apa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang melihat kayaknya saya lebih cocok membeli produk-produk yang masuk kategori syariah, ya, betul. karena mungkin secara ini mungkin lebih menguntungkan atau apa. Bisa aja, tidak hanya umat muslim, yang non muslim juga sama dengan di perbankan ya. Perbankan kan ada namanya tabungan syariah. Nah, itu kalau saya lihat ada tabungan syariah, saya lihat ada beberapa teman-teman yang non muslim juga mereka punya tabungan di situ. Jadi tidak membatasi hanya untuk umat muslim saja, tapi juga terbuka untuk yang lainnya. Wah, gitu. Ya berarti tidak hanya ruang lingkup orang muslim saja seperti itu. Jadi luas, terbuka untuk semuanya. Iya, terbuka untuk luas. Kemudian kalau untuk pasar modal syariah ini, produk-produk yang ditawarkan itu apa ya Pak? Apakah hanya saham kemudian atau ternyata ada sukuk dan reksadana seperti itu Pak? Ya, kalau yang produk yang diperdagangkan itu ada yang namanya tadi saham syariah, kemudian ada reksadana, kemudian ada sukuk, terus kemudian ada lagi efek beragun aset syariah, ada dana investasi real estate. Nah, sebenarnya ada banyak. Cuman yang lebih dikenal masyarakat itu seperti sukuk ya kalau sekarang ya, sukuk, kemudian reksadana syariah maupun saham syariah. Wah, sangat menarik sekali ya. Ternyata produk yang ditawarkan juga nggak kalah saing seperti itu ya Pak, dengan pasar modal konvensional. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan perkembangan nih Pak, pasar modal syariah di Kalimantan Tengah seperti itu. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini untuk pasar modal syariahnya, apakah ada peningkatan Pak seperti itu? Nah, kalau bicara mengenai data pasar modal syariah di Kalimantan Tengah, kebetulan kita tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat datanya sih lebih secara keseluruhan ya. Jumlah pasar modal, jumlah investor pasar modal, semua produk itu sekarang itu mencapai sekitar 100 ribuan investor, baik itu investor saham, reksadana maupun obligasi maupun sukuk ya. Tapi kalau dari sisi produk syariah sendiri, kalau yang di Indonesia ya keseluruhannya memang jumlah investornya dalam satu negara itu masih sangat kecil sekali. Jadi katakanlah kalau untuk jumlah investor sekarang kan sudah mencapai 12 juta. Nah, investor yang syariah itu hanya tidak sampai 1%-nya. Tidak nyampe 1 juta, masih sekitar di bawah 200.000. Nah, jadi sebenarnya peluangnya ini masih sangat besar apabila teman-teman ingin menjadi investor di pasar modal syariah, begitu. Untuk faktornya tersendiri itu apa ya Pak? Yang untuk faktor peningkatan seperti itu, kira-kira meningkatnya jumlah investor pada pasar modal syariah ini faktor-faktor faktor-faktor utamanya seperti itu, kira-kira apa ya yang mempengaruhi seperti itu Pak? Mengenai kenapa kok tidak secepat ini ya? Iya. Ya, jadi kalau menurut saya ya karena mungkin
karena ada label embel-embel syariah itu orang jadi takut ya kayaknya, ini kayaknya nggak cocok buatku ya kayaknya. Ya kan apalagi yang tadi yang non muslim ya, yang non muslim kayak ini hanya untuk buat orang muslim saja. Sebenarnya sih enggak, sebenarnya bisa juga bisa dipakai oleh semua kalangan masyarakat. Dan juga yang kedua yaitu memang kalau dari saya lihat memang masih banyak ya masyarakat muslim sendiri juga belum aware ya, belum aware mengenai adanya produk di pasar modal syariah ini juga. Jadi memang tantangan bagi kami di kantor perwakilan ini adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan pasar modal syariah ini kepada seluruh lapisan masyarakat gitu. Makanya kita banyak bekerjasama dengan Mes Kalteng ya. Kita sedang dalam proses membentuk namanya Galeri Investasi Syariah. Jadi nanti bisa buat belajar kalau ada teman-teman yang ingin belajar mengenai pasar modal syariah bisa melalui Galeri Investasi Syariah di Mes Kalteng atau yang sudah bekerjasama dengan kami yaitu di IAIN Palangkaraya itu ada Galeri Investasi Syariah juga gitu. Berarti faktor-faktor pendukung itu selain dari tingkat literasi masyarakat itu juga berarti ada peran sektor ya Pak ya dan industri untuk pasar modal syariah itu sendiri untuk peningkatannya seperti betul, itu. Betul ya. Memang dibutuhkan kolaborasi semua pihak ya supaya jumlah investor syariah ini makin lama makin bertambah begitu. Dan memang kalau dilihat datanya memang paling besar memang masih di Jawa ya dibandingkan dengan di luar Jawa gitu. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri faktor pendukungnya itu apa ya Pak yang meningkatkan jumlah investor pasar modal khususnya pasar modal syariah seperti itu Pak? Faktor yang mendukung karena ya mungkin mereka lebih mencari peluang lain ya di investasi ya, mungkin selama ini mereka investasinya konvensional, mungkin melihat peluang kayaknya investasi di pasar modal syariah ini bisa cukup menguntungkan dan juga berkah ya kan, apalagi di bulan Ramadan ya. Betul nah itu sekali. Mungkin itu salah satu yang banyak. Jadi saya lihat juga masyarakat di Kalteng sudah mulai aware ya adanya investasi di pasar modal syariah gitu. Oke, Pak. Jadi literasi tentang pasar modal syariah ini memang harus digencarkan lagi sepertinya. Betul, ya Pak ya, kepada masyarakat. Cuma mungkin karena pasar modal syariah orang-orang pada underestimate duluan ya Pak ya. Betul, iya. Karena dianggap lebih bagus konvensional gitu. Padahal sangat-sangat direkomendasikan seperti itu. Sebenarnya sama aja kan, cuman produk syariah pun masuk di konvensional juga ya. Oh iya betul. Gitu. Kemudian untuk keuntungan utamanya nih Pak, keuntungan utama dari orang-orang yang berinvestasi di pasar modal syariah itu apa saja ya yang biasa apa yang bisa didapatkan seperti itu Pak, yang bisa ditawarkan sehingga bisa menarik minat masyarakatnya khususnya di Kalimantan Tengah yang masih kecil seperti itu. Kalau keuntungannya ya kita berdasarkan produk-produk masing-masing ya. Kalau saham kan ada keuntungannya bisa dilihat dari capital gain-nya ya. Jadi misalnya kita beli saham di harga berapa, kemudian harganya naik, kita jual, nah selisihnya itu merupakan keuntungannya atau capital gain-nya. Terus kemudian keuntungan yang dua, kalau kita membeli saham ya, saham syariah, kita bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen. Dividen itu pembagian keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Terus kalau dari reksadana, nah kalau saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Kalau reksadana itu kan sebenarnya ibaratnya kita nitipin uang kita untuk dikelola orang lain, yang namanya manajer investasi. Nah kalau reksadana itu keuntungannya dari peningkatan nilai aktiva bersihnya. Ya, jadi kalau saham itu ada harga sahamnya berapa rupiah per lembar, kalau reksadana itu harganya dilihat dari NAB, nilai aktiva bersih. Kalau NAB-nya konsisten tumbuh, naik, otomatis keuntungannya dari situ. Itu kalau reksadana. Nah, kalau sukuk, nah beda lagi nih. Sukuk ini adalah sebenarnya ibaratnya kita itu ikut membiayai suatu proyek, baik itu proyek yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Nah, karena kita menempatkan uang kita untuk membiayai proyek-proyek, maka tidak salah ya kita mendapatkan keuntungan dalam bentuk yang namanya imbal hasil. Nah, imbal hasilnya berapa? Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Kalau nggak salah yang akan terbit nanti ada sukuk tabungan juga. Sukuk tabungan nanti kira-kira berapa? Kalau yang kemarin itu yang obligasi retail itu masih di angka 6,7 atau 6,5% per tahun. Dan itu imbal hasilnya itu akan dibagi per bulan. Jadi kalau dilihat secara keuntungan masih lebih tinggi dibandingkan tabungan maupun deposito. Nah itu
kalau produknya suku. Nah, ada lagi yang namanya suku yang kalau teman-teman ingin berbagi ya. Ada namanya suku wakaf. Itu nanti bisa keuntungan itu nanti diwakafkan begitu. Ternyata banyak juga yang ditawarkan ya Pak. Ada banyak Saya sekali. mulai tertarik nih untuk langsung terjun seperti itu karena sejauh ini masih yang konvensional juga. Saya ini masih berusaha mencari wadah seperti itu, kira-kira bagusnya di mana seperti itu. Nah, boleh diceritakan sedikit dong Pak perjalanannya dalam mengedukasi masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Pak ya, untuk meningkatkan minat masyarakat agar bisa berinvestasi di pasar modal syariah. Itu tantangannya di mana dan di mana saja tempatnya, kemudian tantangan yang Pak Cahyo sendiri hadapi itu seperti apa kayak gitu. Ya, kalau dilihat ceritanya sih sebenarnya banyak ya. Oh, jadi, ya. Tapi banyak cerita senangnya karena kita bisa menjelajah seluruh pelosok Kalimantan Tengah ya. Dari 14 kabupaten kota itu hanya 2 yang belum, yaitu di Sukamara, satunya lagi di mana saya lupa, daerah dekatnya Gunung Mas itu apa? Kota Waringin Timur, Bukan. Gunung Mas, dekatnya Gunung Mas itu apa ini? Pangkalan Bun. Bukan Pangkalan Bun, daerah Oh ya, baik. Saya jadi ngeblank. Cuma itu yang 2. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ada pilihan investasi yang cukup menguntungkan, yaitu di pasar modal. Oh, iya. Selain itu ada juga pasar modal syariah ya. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat, apalagi masyarakat yang sudah istilahnya sudah pernah terjebak dalam investasi bodong ya. Mereka biasanya begitu tawar itu mereka langsung antipati ya. Wah, nanti sama seperti ini, padahal yang namanya investasi itu kan selalu ada risikonya. Oh iya, betul. Ya. Tidak Nggak mungkin kita berinvestasi dan hasilnya pasti untung. Ya, betul. Ya, kan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman ditawarin investasi yang menawarkan keuntungan pasti untung, itu udah pasti investasi bodong. Karena sejatinya yang namanya investasi itu ya kan selalu ada risiko di belakangnya, ya kan? Karena investasi itu kan berbanding lurus dengan risiko. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan, semakin tinggi juga risikonya. Jadi tantangannya itu. Jadi banyak sekali tantangan yang dihadapin ya. Selain mungkin dari sisi kondisi geografis, tapi juga mungkin kondisi masyarakat yang masih belum pernah mendengar adanya investasi di pasar modal, khususnya pasar modal syariah begitu. Untuk peran IDX Kalteng sendiri Pak dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di khususnya di wilayah Kalimantan Tengah itu apa saja yang biasa IDX gencarkan seperti itu Pak? Kita biasanya kan bikin kelas-kelas ya, kelas rutin setiap bulan itu ada 4 kali, ada sekolah pasar modal. Terus kemudian ada sekolah pasar modal lanjutan, itu yang rutin diadakan di kantor secara hybrid ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nonton nih, misalnya dari Kota Waringin Barat ya kan, atau Murung Raya, gitu, baru keinget, atau dari Murung Raya, atau mungkin dari Muara Tewe, Tamyang Layang, mau ikut belajar bisa, karena kita kelasnya secara hybrid, jadi tatap muka dan online itu dilakukan secara bersamaan, itu bisa. Dan jadwalnya bisa dilihat di Instagram @idx_kalteng. Terus kita juga selalu kita punya channel-channel di beberapa perguruan tinggi yang ada di luar Kalimantan Tengah, ada di Pangkalan Bun, di Antakusuma, kemudian di Sampit ada Darwan Ali, kemudian di Muara Tewe ada STI Muara Tewe. Terus kita juga punya channel-channel di SMA dalam bentuk galeri edukasi. Di Sampit ada SMK 2 Muhammadiyah, ada SMA 1 Sampit, terus kemudian di Pangkalan pun ada SMA Negeri 1, di Kasongan ada SMA 1 juga. Nah, ini di Palangkaraya juga ada banyak ya SMA-nya. Nah, ini merupakan satu channel kita. Jadi kita kadang juga rutin mengunjungi galeri-galeri yang ada di luar kota juga. Nah, selain itu juga kita juga dibantu oleh OJK ya, apabila ada kegiatan kita kadang juga diajak. Nah, kayak kemarin ke daerah mana itu, ke Lamando, kemudian ke Sampit, terus besok setelah Lebaran kata Mas Bima katanya Pak, nanti setelah ini kita ke arah timur. Oke, saya siap gitu. Keren banget Asya. Iya, jadi seperti itulah. Jadi kita juga berusaha bekerjasama dengan entah itu instansi maupun juga
pemerintah kabupaten kota ya kalau bisa supaya kita bisa menyelenggarakan edukasi ini kepada masyarakat. Dan jangan salah, edukasi yang kita lakukan itu selalu gratis ya, tidak berbayar ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ya mau nanya mau belajar bayarnya berapa, gratis ya kan. Bahkan kalau buka rekening saham sekarang ya, teman-teman nggak perlu top up top up dananya untuk pembukaan rekening awal. Teman-teman cukup ikut sekolah pasar modal, nanti teman-teman dapat top up dana dari Bank FDN-nya maupun dari Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi sudah ada dana awal di situ. Keren banget. Jadi kalau masyarakat umum ingin ikut kelas edukasinya ini diberitahukan di channel Instagram seperti itu ya Pak? Ya, di Instagram ada, di TikTok ada, di Facebook juga ada. Nah, minat buat teman-teman semua nih, teman-teman sobat literasi, jangan lupa follow IDX Kalteng untuk update kelas-kelasnya seperti itu betul. Ya Pak. Mari kita gencarkan literasi keuangan kita seperti itu. Oke, kemudian nih Pak Cahyo, untuk pemula kayak anak-anak muda nih biasanya ya Pak, cepat tertarik kayak investasi-investasi seperti ini kan. Bagi anak-anak muda yang pengen belajar investasi syariah seperti itu Pak, ini kami sebenarnya harus mulai dari mana ya Pak ya? Gitu. Kalau menurut Pak Cahyo? Ya sebenarnya mulai dari diri sendiri ya, niatnya dulu ya kan. Betul, harus ada niat dulu. Nah kalau mau niat, wah saya pengen belajar ini, oke, cari tempatnya dulu di mana. Nah jangan lupa IDX Kalteng. Nah, oh iya betul. Ya kan ke situ nanti ada kelas-kelasnya atau bisa lewat galeri kita yang ada di IAIN, ada galeri investasi syariah, maupun nantinya ya next ada galeri investasi syariah yang ada di MES Kalteng. Jadi jangan ragu mau belajar, mau datang ke kantor juga boleh langsung. Kantor kita ada di Jalan RT Amilono KM 2,5 seberangnya SPBU Junjung Buih. Jadi kalau ada teman-teman di Palangkaraya mau langsung datang boleh. Kita ada teman-teman dari perusahaan sekuritas yang berkantor di situ juga, ada di depan. Ada dari RHB Sekuritas, ada dari Pintraco Sekuritas, dan ada dari Korea Investment Sekuritas. Tiga-tiganya ini sudah memiliki online trading syariah. Jadi kalau teman-teman yang mau membuka rekening saham syariah bisa memilih satu di antara tiga, atau tiga-tiganya juga boleh, ya kan? Karena buka rekening saham itu sama seperti ibaratnya kita buka rekening bank, boleh memiliki beberapa buka di beberapa perusahaan. Begitu. Oh baik, jadi dari tadi kita membahas, sebelumnya tadi kita sedikit membahas tips dan trik seperti itu ya Pak ya, untuk investor pemula. Kemudian untuk saya sendiri juga masih bingung nih Pak, sebenarnya bagaimana cara memastikannya seperti itu Pak, memastikan antara investasi atau produk investasi yang kita beli itu benar-benar berprinsip syariah seperti itu. Kadang ada teman saya nih Pak, kasusnya seperti itu. Teman saya dia sudah mendedikasikan dirinya untuk benar-benar terjun ke produk-produk syariah kemudian. Nah, tapi masih bingung Pak cara benar-benar memastikan bahwa produk investasi ini itu benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti itu Pak. Sebenarnya kalau teman-teman transaksinya apa dulu, kalau teman-teman membeli saham syariah dan teman-teman membuka rekeningnya rekening saham syariah, itu sudah dipastikan saham yang dibeli itu sudah pasti sesuai dengan prinsip syariah. Terfilter seperti itu ya Pak? Langsung terfilter. Jadi kalau misalnya nih, jadi untuk memfilter saham syariah itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. Misalnya riba itu nggak masuk, jadi bank-bank konvensional itu nggak masuk, nggak bisa beli sahamnya. Terus kemudian seperti rokok itu nggak bisa, perusahaan rokok nggak bisa dibeli sahamnya. Terus kemudian perusahaan minuman beralkohol nggak bisa dibeli sahamnya juga, ya kan. Nah itu contoh-contoh yang tidak secara syariah. Terus kemudian dilihat dari rasio hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total asetnya, itu harus di bawah 45%. Jadi kalau misalnya perusahaannya ini secara secara kegiatan usahanya ini sudah berdasarkan prinsip syariah, tetapi ternyata rasio hutangnya di atas 45%, itu otomatis nggak masuk. Ya, itu sempat ada salah satu BUMN yang waktu itu juga tidak masuk dalam kategori saham syariah karena apa? Karena rasio hutangnya berbasis bunganya ini ternyata cukup tinggi, di atas 50%. Terus yang ketiga yaitu rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan itu harus lebih dari 10%. Kurang dari 10% kok, lebih. Kebalik ya. Ya, harus kurang dari 10%. Nah, kalau 3 ini sudah dipenuhi ya kan,
otomatis dia masuk dalam kategori saham syariah. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau sudah buka rekening saham syariah pakai online trading syariah, terus tiba-tiba salah nih, saya mau beli sahamnya bank konvensional, ya misalnya belang plat merah yang warnanya biru, nah gitu kan. Terus saya ketik, masukin harganya, masukin lotnya, saya enter, langsung ditolak. Bahkan ada salah satu sistem dari perusahaan sekuritas itu begitu order ditolak itu langsung ada fatwanya, keluar fatwanya. Wah, tidak sesuai dengan fatwa gini ya, itu ada. Jadi jangan khawatir kalau saham yang dibeli sesuai dengan prinsip syariah. Terus kalau beli reksadana, nah pastikan reksadananya ada yang syariah, reksadana syariah, ya kan. Kalau ada embel-embel syariahnya udah pasti sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi baik itu portofolio sukunya maupun portofolio sahamnya sudah pasti dengan menggunakan yang syariah. Terus kalau suku ya udah pasti suku itu pasti syariah, ya kan. Karena dari namanya aja berbeda kan. Karena kalau yang non syariah kan namanya obligasi. Kalau yang suku itu udah pasti syariah karena basisnya kan kita kita ikut turun serta membiayai suatu proyek, ya kan. Karena uang kita dipakai untuk biaya proyek, maka wajar dong kita dapat pembagian keuntungan dari situ, namanya imbal hasil. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau sudah ada ilmiah syariah sudah pasti sesuai dengan prinsip syariah. Wah, masya Allah ya. Ternyata tidak ribet seperti itu ya Pak. Nggak ribet. Jadi kita udah dipilihin. Jadi bukan terus kita milih sendiri. Wah, ini kalau beli saham ini kira-kira sahamnya syariah enggak ya? Ini? Udah kalau udah pengen beli sahamnya syariah, buka rekeningnya harus rekening syariah. Karena nanti otomatis langsung terfilter di online tradingnya. Gitu. Langsung terfilter seperti itu. Nah, masih membahas tips dan trik nih Pak Cahyo. Nah, kalau dari Pak Cahyo sendiri, khususnya untuk kakak-kakak dan teman-teman anak-anak muda mahasiswa di Kalimantan Tengah ini, tipsnya agar bisa lebih melek investasi syariah itu dan berani memulai itu seperti apa ya Pak Cahyo? Tipsnya tuh kalau mau mau berinvestasi secara syariah ya, yang pertama harus mengenali profil risiko dan tujuan investasi kita mau buat apa. Ya kan? Jadi kalau profil risiko itu misalnya nih, kayaknya kok saya nggak terlalu cocok ya lihat investasi yang yang terlalu volatile, gitu kan, dikit-dikit berubah, ya kan, gitu kan. Kayaknya saya maunya yang tenang-tenang aja, yang penting aman, yang santai. Meskipun keuntungannya nggak terlalu besar, nah itu harus harus dilihat dulu kita cocoknya di mana. Jangan dipaksain kalau memang katakanlah nggak cocok. Kalau memang kita nggak cocok untuk menjadi investor saham yang dipaksakan, jadilah investor reksadana, ya kan, gitu. Terus tujuannya mau buat apa nih? Nah, kan itu nanti menentukan time frame investasi kita. Kalau misalnya dari usia muda, wah nanti saya tujuannya nanti katakanlah tujuannya untuk biaya pendidikan anak nanti kalau punya anak. Nah itu berarti kan time frame-nya panjang, di atas 10 tahun kan. Itu juga nanti akan menentukan produk apa yang nanti akan cocok kita pilih. Gitu. Nah setelah itu kalau mau belajar, mulai dulu dari modal yang paling kecil. Jangan langsung kita punya uang sekian puluh juta langsung all in dimasukkan ke situ. Padahal kita masih belajar ya kan. Kenapa dari yang kecil dulu? Yang namanya orang belajar itu dari dulu itu kan selalu ada cobaannya, ya kan. Pernah mengalami gagal, ya kan, sama kayak anak bayi kan, belajar merangkak ya kan kadang juga jatuh, setelah perangkak di belajar jalan berkali-kali jatuh, ya kan. Namanya juga investasi juga sama, kadang ada masanya kita salah memilih produk investasi, ya, karena saya yakin nggak semua investor yang di Indonesia ini ya, nggak semua di Indonesia, di dunia, semua investor ini saya yakin nggak semuanya yang dia investasikan itu menghasilkan keuntungan. Pasti ada beberapa yang rugi. Cuman bagaimana caranya mengelola investasi ini supaya yang untung itu lebih banyak daripada yang rugi. Nah, itu kan makanya ada pepatah yang namanya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Artinya kalau teman-teman mau berinvestasi, jangan cuma di satu produk investasi. Betul. Di mix di beberapa produk investasi. Entah itu saham, emas, ya kan, atau mau kripto sekalian juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sadar akan risikonya ya. Betul. Nah, yang penting kenapa harus di mix, karena kalau teman-teman punya satu investasi yang memiliki risiko yang cukup tinggi, teman-teman harus kompensasi dengan investasi lain yang exposure risikonya itu tidak terlalu tinggi di bawahnya. Tujuannya apa? Untuk
berjaga-jaga supaya kalau misalnya yang tinggi ini ternyata tidak sesuai harapan, kita masih punya cadangan yang di bawahnya. Kalau kita punya cadangan bawahnya lagi lebih bagus lagi, ya kan? Makanya yang namanya prinsip investasi itu kata kuncinya bukan atau tetapi dan. Karena sering tuh teman-teman mahasiswa di kelas nanya, Pak, kalau saya mau investasi, mahasiswa ini cocoknya di mana ya? Mau pilih saham atau reksadana atau kripto. Nah, kalau saya sih ya jangan, atau kalau bisa teman-teman punya semuanya, karena untuk memecah atau mendiversifikasikan risiko yang teman-teman miliki. Jadi suatu waktu misalnya kita butuh dana mendadak, yang satu ini ternyata pertumbuhannya nggak bagus nih, wah kalau saya jual rugi nih, tapi yang satu ini masih oke nih, sudah untung nih, ya kita jual yang ini dulu, yang ini kita tahan gitu. Itu tadi ya, mulai modal yang lebih kecil, terus kemudian jangan pakai hutang. Jangan pernah pakai hutang ya. Benar. Ya, apalagi kalau syariah kan nggak boleh hutang. Ya. Kan? Jadi udah pas banget nih, nih, Pak, banyak banget kasusnya sudah pas bener nih ya kan, jangan pakai hutang. Gitu. Nah itu jangan pakai hutang untuk berinvestasi apapun. Ya. Jangan pakai uang untuk bayar UKT untuk berinvestasi, ya kan, sesuai peruntukannya. Pakai uang yang teman-teman tidak pakai untuk kebutuhan apapun, yang namanya uang dingin. Uang dingin, ya betul. Lah Pak, uang saku saya sebulan itu cuma sekian ratus ribu rupiah. Iya, atau alasan. mungkin 1 juta, 2 juta ya kan. Iya, alasan yang sering dipakai nah, gitu, itu. betul. Nah, teman-teman coba dari sekarang coba untuk menyisihkan sebagian minimal 10% lah dari katakanlah uang saku teman-teman dalam sebulan ini untuk langsung dimasukkan ke produk-produk investasi, apapun itu ya kan. Kalau uang sakunya sebulan 1 juta, ya berarti 100 ribu. Langsung di awal begitu dikasih uang saku, langsung dipotong nih, disimpan. Ya, jangan tunggu di akhir bulan, karena pasti nggak akan ada sisanya. Oh iya, betul. Ya, berarti menyisihkan ya Pak, bukan menyisakan. Bukan menyisakan. Ya, nah, ini nanti juga berlaku pada saat teman-teman sudah bekerja. Baik. Ya, harus disiplin dari awal terima gaji, langsung disisihkan untuk investasi, ya kan. Jangan nunggu-nunggu di akhir bulan, karena berapapun besar gaji teman-teman nanti ya kan, mau gajinya sesuai dengan UMR atau 10 juta, 20 juta, itu nggak akan pernah ada sisanya di akhir bulan, percayalah sama saya. Itu benar, itu fakta ya sih kan? Pak, fakta banget. Nah terus yang berikutnya jangan FOMO ya kan, jangan ikut-ikutan. Kalau ada teman-teman misalnya ngajakin investasi ini, ya jangan langsung ikut-ikutan, teman-teman harus lihat dulu nih, pelajari dulu seperti apa, cocok nggak dengan kita. Dan yang terakhir, teman-teman harus selalu memantau kinerja investasi yang teman-teman lakukan. Kalau sekiranya tidak terlalu bagus, tidak sesuai dengan harapan kita, ya nggak ada salahnya kita cut, kemudian atau kita likuidasi dulu, kita jual dulu, kemudian kita alihkan ke investasi lain yang kira-kira prospeknya lebih bagus lagi, begitu. Baik, kalau untuk edukasi yang sering Pak Cahyo lakukan, yang gencarkan khususnya di provinsi Kalimantan Tengah, seperti itu Pak. Untuk pasar modal syariah sendiri ini sebenarnya peminatnya ini condong ke generasi milenial atau Gen Z seperti itu Pak? Kalau generasi milenial sebenarnya ya, milenial itu seperti sampai umur 30-an ya? Iya betul. Ya, 30-an sampai 40 ya sekarang ya. Ya. Mungkin lebih ke arah itu ya, karena kalau Gen Z itu saya lihat masih belum ada ini ya. Mereka masih melihat yang penting bisa bisa dapat cuan ya kan. Oh iya betul, kripto. Nah ya gitu. Kalau kripto kan kayaknya belum ada yang syariah ya kayaknya ya. Nah mereka kan nyari yang karena masih muda ya kan, adrenalinnya masih tinggi ya kan, jantungnya masih kuat ya kan. Nah, cari tantangannya terus ya. Tapi kalau yang sudah katakanlah usianya sudah mulai ini, biasanya mereka mulai mencari yang lebih stabil ya, karena semakin bertambahnya usia itu nanti preferensi risiko teman-teman juga pasti akan semakin menurun. Dari yang dulunya mungkin lebih banyak yang produk-produk berisiko, misalnya saham, kripto atau yang lain. Nah begitu mendekati usia 40, wah kayaknya kok enggak dulu deh, mungkin masukin ke reksadana pendapatan tetap, baik itu yang syariah maupun yang konvensional, atau mungkin dibelikan suku ya kan, supaya lebih aman lah. Yang penting tetap tumbuh meskipun nggak terlalu besar, yang penting dananya tetap tumbuh. Nah itu nanti sesuai bertambahnya usia pasti teman-teman akan merasakan sendiri. Masya Allah, keren banget. Nah jadi kita sudah sampai nih teman-teman ya ke penghujung acara podcast kita pada hari ini. Kita seru banget nih obrolannya ya bersama Pak Cahyo, seperti itu. Obrolan kita hari ini seru banget, termasuk saya juga nih Pak dapat mendapatkan banyak sekali pengetahuan seperti itu, khususnya di pasar modal syariah teman-teman. Nah jadi
mari kita tingkatkan kembali literasi keuangan kita dan inklusi terkait pasar modal syariah agar pasar modal syariah ini bisa semakin berkembang seperti itu ya Pak di Kalimantan Tengah gitu teman-teman. Terima kasih banyak kepada Pak Cahyo seperti itu atas insight yang sangat luar biasa sekali seperti itu. Jadi kita semakin paham kalau pasar modal syariah itu bukan hanya investasi yang aman dan berprinsip syariah, namun juga memiliki potensi yang mulai muncul nih di Kalimantan Tengah seperti itu Pak ya. Nah sebelum kita tutup mungkin kita bisa dengarkan dulu nih closing statement seperti itu dari Pak Cahyo untuk teman-teman polling semua di sini. Seperti itu. Jadi buat teman-teman polling yang ingin berinvestasi khususnya di pasar modal syariah, mulailah sejak dini investasi, ya kan, belajar investasi apapun ya. Karena apa? Karena nantinya kita nggak akan pernah tahu masa depan akan seperti apa. Jadi harus kita siapkan dari sekarang supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal apapun yang akan terjadi di masa depan. Ya, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya kan, if you fail to plan, you plan to fail. Gitu aja. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Cahyo. Semoga semakin banyak masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin gencar dan mengikuti literasi dan inklusi keuangan yang termasuk yang diadakan rutin oleh IDX Kalteng ya teman-teman. Jangan lupa note ya untuk selalu ikuti dan update tentang edukasi-edukasi yang diadakan oleh IDX Kalteng seperti itu. Munah saya boleh ini ya, boleh promo sedikit ya? Oh ya silakan Pak, silakan. Kebetulan di bulan Mei nanti kita kan akan ada yang namanya virtual trading competition. Jadi menggunakan aplikasi IDX Mobile. Jadi kalau teman-teman mau belajar berinvestasi, khususnya saham ya, itu nanti teman-teman bisa download aplikasi IDX Mobile di App Store maupun di Play Store. Nah nanti tinggal untuk pendaftaran lombanya sendiri sudah dibuka dari sekarang. Kita bisa menampung sebanyak-banyaknya. Hadiahnya total sekitar 7 juta rupiah. Ya kan, nanti dibagi dua kategori mahasiswa dan kategori SMA. Ya, jadi kalau teman-teman yang SMA mau ikutan, monggo silakan. Tidak dipungut biaya, tapi nanti ada hadiahnya. Ya, waduh, jadi nanti, menarik banget nih Pak. Mau belajar silakan nanti datang juga ke kantor kami di Jalan RT Amilono. Gitu. Baik, oke, Sobat Literasi Keuangan, kita sudah sampai pada akhir podcast pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berinvestasi dengan bijak. Dan pastikan kalian mengikuti perkembangan informasi seputar pasar modal syariah di Kalimantan Tengah seperti itu. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi teman-teman yang menjalankan di bulan suci Ramadan ini. Semoga keberkahan melimpahi kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman literasi. Tetap sehat dan tetap semangat berinvestasi. Saya Dia Septianirum selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.